Hanya dalam jangka waktu beberapa bulan, pandemi COVID-19 rasanya sudah mengubah berbagai aspek di dunia ya. Di samping aspek kesehatan, pandemi ini juga melulu lantahkan aspek perekonomian. Ketika banyak negara terpaksa melakukan social distancing, bahkan sampai lockdown, akhirnya membuat roda ekonomi sulit berputar dan banyak perusahaan tidak bisa bertahan, ujungnya karyawan juga ikut jadi korban. Nah, bagi sebagian orang, kehilangan satu pekerjaan saja itu bisa berujung pada jurang kemiskinan. Akhirnya inilah yang membuat pandemi COVID-19 menambah jutaan penduduk miskin. Seberapa banyak penambahannya baik di dunia ataupun di Indonesia dan apa saja solusi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, kita akan membahasnya bersama pada pagi hari ini. Secara global, Direktur Bank Dunia beberapa waktu lalu dalam tulisan di blog resminya mengakui bahwa pandemi virus corona ini menjadi krisis yang berbeda dalam hal dampak sosial ekonomi. Bahkan Bank Dunia memperkirakan pandemi ini akan membuat 49 juta orang di seluruh dunia masuk ke level kemiskinan ekstrim pada tahun ini, tahun 2020. Wilayah yang diperkirakan paling banyak mencetak kemiskinan baru adalah Sub-Sahara Afrika, yaitu sebesar 23 juta, kemudian baru diikuti atau disusul oleh Asia Selatan yakni sebanyak 16 juta orang. Itu untuk Asia Selatan ya. Dan menurut Bank Dunia, selain disebabkan oleh hilangnya pekerjaan, meningkatnya jumlah penduduk miskin ini juga disebabkan oleh kemampuan pemerintah untuk memberi dukungan yang juga terbatas. Apalagi bantuan pemerintah biasanya akan lebih besar kepada sektor formal saja. Sementara biasanya yang orang hampir miskin itu adalah untuk sektor informal biasanya. Nah, bagaimana solusinya? Kita lihat Bank Dunia menyebutkan setidaknya ada 3 solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi resiko peningkatan kemiskinan ini. Yang pertama adalah pemerintah perlu meningkatkan dukungan fiskal untuk keluarga atau rumah tangga yang rentan. Misalnya dengan menyediakan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin sebesar $1 per hari. Ini saran dari Bank Dunia ya, $1 per hari atau kalau dirupiahkan itu 14 ribuan rupiah per hari. Jadi ini untuk satu rumah tangga yang rentan ataupun yang sudah masuk dalam golongan miskin. Nah, selain yang memang sudah masuk ke kategori penduduk miskin ini, Bank Dunia juga menegaskan sekali lagi bahwa rumah tangga non miskin atau yang rentan miskin ini juga perlu diberikan dukungan karena memang dampak pandemi COVID-19 ini luas ya, dan itu juga dirasakan oleh golongan-golongan yang rentan miskin tadi. Nah, yang kedua adalah dengan mempercepat pemberian atau penyaluran bantuan terutama bagi mereka yang baru saja menyandang status sebagai orang miskin. Data yang sudah ada memang akan memudahkan pemberian bantuan kepada yang selama ini sudah layak menerima. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin baru menyandang status miskin kemudian baru layak menerima. Jadi datanya ini harus terus diperbaharui secepatnya ya. Yang terakhir harus ada transparansi juga. Para pengambil kebijakan juga harus transparan terhadap dampak dan efektivitas kebijakan yang diambil. Ini bisa dilakukan dengan membuka data kepada publik baik dalam hal jumlah anggaran, penyalurannya seperti apa, dan dampaknya kepada masyarakat bagaimana. Sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan didukung juga ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Tadi ini baru secara keseluruhan di dunia. Menurut lembaga KOR Indonesia, potensi lonjakan jumlah penduduk miskin itu sangat mungkin terjadi di Indonesia. Karena begitu banyak masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat kesejahteraannya mendekati batas kemiskinan walaupun tidak berada di bawah garis kemiskinan. Nah, masyarakat golongan rentan dan hampir miskin ini umumnya tadi ya bekerjanya di sektor informal dan banyak yang sangat bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah. Akibat pandemi COVID-19 ini, KOR Indonesia memperkirakan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan berpotensi bertambah hingga dari mulai 5,1 juta sampai 12,2 juta orang pada triwulan kedua 2020 ya, jadi kuartal kedua. Nah, KOR Indonesia ini membagi dalam 3 skenario begitu. Yang pertama pada skenario berat terlebih dahulu, ini jumlah penduduk miskin Indonesia dikatakan bisa bertambah sampai 5,1 juta orang menjadi 30,8 juta orang total penduduk miskin di Indonesia. Atau kalau dibandingkan dengan total penduduk Indonesia itu sebesar 11,7%-nya masuk ke dalam golongan miskin. Nah, skenario ini yang pertama yang berat menggunakan asumsi jika penyebaran COVID-19 akan semakin luas pada bulan Mei 2020 tetapi tidak sampai memburuk banget sehingga kebijakan PSBB hanya diterapkan di wilayah-wilayah tertentu saja di Pulau Jawa atau 1-2 kota di luar
Pulau Jawa. Kemudian kita beralih ke skenario selanjutnya, ini adalah skenario yang lebih berat lagi dengan asumsi bahwa penyebaran COVID-19 bisa lebih luas lagi, kebijakan PSBB juga diberlakukan lebih luas di banyak wilayah, baik di Pulau Jawa, kemudian di beberapa kota di luar Pulau Jawa juga, maka potensi pertambahan penduduk miskinnya bisa sampai 8,25 juta orang menjadi 33,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Dan ini kalau dihitung dari total penduduknya ada sebesar 12,8% dari total penduduk Indonesia. Nah, yang terakhir pada skenario yang sangat berat, jangan sampai ini terjadi, kita berharap bahwa ada potensi pertambahan penduduk miskin mencapai 12,2 juta orang. Ini menjadi 37,9 juta orang atau sebesar 14,35% dari total penduduk Indonesia ya. Dan skenario ini bisa terjadi dengan asumsi bahwa penyebaran COVID-19 sudah tidak terbendung lagi dan kebijakan PSBB harus diberlakukan secara luas baik di Pulau Jawa ataupun di luar Jawa dengan standar yang sangat ketat. Nah, secara keseluruhan 3 prediksi ini dibangun dengan asumsi bahwa puncak pandemi terjadi pada triwulan kedua 2020 ini dan setelahnya mulai berangsur-angsur mereda. Tapi kalau situasinya ternyata semakin memburuk dalam waktu yang lebih panjang, maka peningkatan jumlah penduduk miskin ini bisa saja lebih besar lagi. Untuk itu, KOR Indonesia mengusulkan ada 5 rekomendasi upaya penanggulangan kemiskinan akibat pandemi ini. Yang pertama, pemerintah harus mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan yang diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah bantuan sosial atau bansos yang disiapkan pemerintah saat ini ya, mulai dari program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako, sampai bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, pemerintah di sini dinilai perlu meningkatkan anggaran bansosnya dan memperluas lagi jumlah penerima bantuan. Tadi ya bukan hanya yang tergolong miskin tapi juga yang rentan miskin. Nah, yang kedua adalah pemerintah harus mengintegrasikan penyaluran bantuan sosial supaya bisa lebih sederhana, mengurangi kecemburuan sosial dan mencegah tumpang tindih pemberian bantuan. Nah, menurut KOR, salah satu alternatif yang bisa ditempuh pemerintah adalah menggandeng bank-bank pemerintah untuk bisa melakukan transfer bantuan sosial secara langsung melalui rekening khusus untuk setiap penerima bantuan. Yang ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat ya. Jadi pemerintah harus mengurangi beban, menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah, misalnya menurunkan harga BBM karena kita tahu pelemahan harga minyak mentah global juga sudah terjadi, kemudian diskon tarif listrik yang lebih luas daripada yang sekarang hanya yang subsidi saja, kemudian termasuk juga menurunkan harga LPG hingga diskon tarif air karena itu kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Nah, yang keempat, pemerintah sebaiknya juga menambah insentif untuk beberapa profesi, misalnya petani, peternak ataupun juga nelayan ya, melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan ataupun perikanan. Sehingga pekerja-pekerja di 3 sektor ini bisa tetap berproduksi dan ketersediaan stok pangan nasional juga tetap aman di tengah pandemi ini. Dan yang terakhir, pemerintah juga harus mengoptimalkan realokasi anggaran yang sudah disusun dan menerapkan beberapa kebijakan alternatif, misalnya mengalihkan sebagian anggaran transfer ke daerah dan dana desa untuk bantuan sosial atau realokasi anggaran kartu prakerja yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi semoga ini bisa menjadi masukan untuk pemerintah supaya tidak terjadi skenario-skenario yang sampai terburuk tadi di mana penduduk miskin bisa sampai menggunung hanya karena pandemi COVID-19. Kita kembali ke Anneke. Baik, Axis in Axis, dan berikutnya kita akan simak sejumlah informasi dalam segmen Ramadan-nomics. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan Bank Indonesia tidak akan melakukan pencetakan uang di luar mekanisme lazim. Hal itu merespon pihak yang mengusulkan BI mencetak uang lalu dikucurkan ke masyarakat guna penanganan COVID-19 di Indonesia. Menurut Peri, Bank Indonesia senantiasa mengambil kebijakan yang lazim dilakukan untuk menjaga likuiditas serta peredaran uang di masyarakat. Menurutnya salah satu yang dilakukan adalah dengan quantitative easing. Kebijakan ini diharap dapat tingkatkan likuiditas perbankan. Peri juga berharap agar masyarakat tidak salah menafsirkan kebijakan cetak uang oleh Bank Indonesia. Sebelumnya BI juga sudah menyiapkan dana hingga 503 triliun rupiah untuk melakukan kebijakan quantitative easing dengan membeli SBN di pasar sekunder.
terpengaruh, ada yang kemudian cuma pandangan mencetak uang dan segala macam. Mungkin yang dimaksud beliau-beliau yang menyampaikan cetak uang maksudnya bukan seperti yang dipandang masyarakat, tapi kan masyarakat punya gambaran, BI mau cetak uang kemudian dibagi-bagi ya. Itu seperti itu, karena gimana pun juga masyarakat itu kan tentu saja pandangannya berbeda. Ini yang sebenarnya praktek yang lazim yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia. Ya tadi ya, intinya kalau uang karta ya sesuai kebutuhan masyarakat. Ya, prosesnya tata kelola, koordinasi BI Kemenkeu dan diaudit oleh BPK. Ya, seperti itu. Kalau yang operasi moneter tadi yang saya jelaskan dengan berbagai kita menambah atau mengurangi likuiditas. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan terkait peringatan FAO mengenai krisis pangan dunia dan antisipasi dampak kekeringan terhadap ketersediaan bahan pokok. BMKG memprediksi 30% wilayah Indonesia akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Untuk itu Presiden meminta hal ini harus dihitung secara benar. Jokowi juga meminta perlunya mitigasi untuk menghadapi risiko kekeringan tersebut dan percepatan musim tanam sehingga pekerjaan dan stabilitas harga bahan pangan tidak terganggu. Prediksi dari BMKG, 30% wilayah-wilayah yang masuk zona musim ke depan akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Oleh sebab itu, antisipasi, mitigasi harus betul-betul disiapkan sehingga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pangan tidak terganggu. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menargetkan penambahan beras sebanyak 900.000 ton untuk menjamin ketersediaan pangan hingga 2021 melalui program Cetak Sawah Baru. Syahrul menjelaskan dengan optimalisasi lahan marginal atau program Cetak Sawah seluas 600.000 hektar yang akan digarap BUMN setidaknya mendapatkan 1,8 juta ton gabah kering giling yang menghasilkan setara 900.000 ton beras. Mentan menjelaskan bahwa stok beras nasional harus mencapai minimal 3 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga 3 bulan pertama di 2021. Pengusaha UMKM mengaku berat untuk mencairkan tunjangan hari raya atau THR pegawai. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia Akumindo Iksan Ingratubun menyatakan pandemi COVID-19 telah membuat bisnis UMKM mengalami nasib yang lebih parah dibandingkan bisnis waralaba, di mana rata-rata bisnis UMKM saat ini sudah tutup dan 90% karyawannya sudah tidak digaji dan tidak mendapat THR. Iksan mengaku hanya sebagian kecil UMKM yang masih bisa membayar gaji dan THR karyawan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi terkait pasien positif virus corona di seluruh dunia yang menembus angka 3,7 juta orang. Tetaplah bersama kami.